Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asnidar, NIM B2406050, kelas A1 dengan mata kuliah Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan akan memberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif. Yang pertama yaitu apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. ASI dalam jumlah yang cukup merupakan makanan terbaik pada bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama. Bagaimana mencapai ASI eksklusif? Cara mencapai ASI eksklusif yaitu menyusui secara eksklusif atau hanya ASI dalam 1 jam setelah kelahiran. Menyusui kapanpun bayi meminta atau sesering yang bayi mau, baik siang ataupun malam. Tidak menggunakan botol susu atau empeng, dan mengeluarkan ASI dengan memompa atau memerah dengan tangan dan mengendalikan emosi dan pikiran agar tenang. Tujuan pemberian ASI eksklusif. Komposisi ASI pada bulan pertama cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk menghindari faktor alergi dalam pemberian makanan selain ASI karena sebelum usia anak 6 bulan sistem pencernaan bayi belum matur. Adapun manfaat pemberian ASI eksklusif bagi bayi, yaitu nutrien atau zat gizi sesuai untuk bayi, mengandung zat protektif atau antibodi, mempunyai efek psikologis yang menguntungkan, mudah dicerna, pertumbuhan yang baik, dan mengurangi kejadian gigi berlubang. Adapun manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu, yang pertama yaitu menurut aspek kesehatan ibu, membantu involusi uterus, mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan, dan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Yang kedua, menurut aspek KB, yaitu menjarangkan kehamilan dan hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi. Yang ketiga yaitu menurut aspek ekonomis. Biaya lebih murah dibandingkan pemberian asupan buatan atau susu formula. Yang keempat, aspek psikologis yaitu ibu merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh manusia, dan menimbulkan rasa kasih sayang. Adapun masalah-masalah dalam pemberian ASI yaitu payudara kecil kurang produksi ASI, menyangka susu formula sebaik ASI, bayi mendapat ASI kurang kenyang, ASI menyebabkan mencret, dan bila ASI belum keluar perlu diberikan susu. Adapun posisi menyusui dengan perlekatan yang baik, ada 4 hal utama tentang posisi bayi. Yang pertama yaitu lurus, kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. 2. Menghadap payudara, ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Yang ketiga dekat, wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap puting. Yang keempat ditopang, ibu menopang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala atau bahu bayi. Adapun beberapa cara untuk memposisikan bayi ibu. Yang pertama, posisi normal menyangga bayi atau yang paling umum dilakukan. 2. Posisi di bawah lengan menyilang, baik untuk bayi kecil. Ketiga, posisi berbaring menyamping atau baik untuk beristirahat sambil menyusui di malam hari. Dan yang keempat, posisi di bawah lengan atau ketiak. Ini digunakan setelah operasi sesar jika puting susu ibu sakit atau jika ibu menyusui bayi yang mungil. Di sini kita bisa melihat beberapa posisi menyusui yang baik dan benar. Tanda-tanda perlekatan yang baik. Yang pertama, mulut bayi terbuka lebar. Ada lebih banyak areola di atas mulut bayi daripada di bawahnya. Bibir bawah bayi memutar keluar. Dagu bayi menyentuh payudara ibu. Tanda-tanda hisapan bayi efektif, yaitu bayi menghisap dalam-dalam dan perlahan, kadang-kadang berhenti. Ibu mungkin akan bisa mendengar bayi menelan setelah 1 atau 2 hisapan. Hisapan itu terlihat nyaman dan ibu tidak akan merasa kesakitan. Saat bayi selesai menyusu, ia akan melepas puting dan terlihat puas dan rileks. Payudara ibu terasa lembut setelah menyusui. Adapun cara menyimpan ASI yaitu gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik bersih, gelas bertutup, botol, dan lain-lain. Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Yang kedua, dalam suhu ruang atau kamar, ASI perah bisa tahan 6 jam. Dalam kulkas, ASI perah tahan selama 24 jam.
Yang ketiga, dalam freezer ASI pera tahan selama 3 bulan. Sebelum diberikan ke bayi, cairkan ASI beku dengan memindahkannya ke suhu ruang dan hangatkan. Yang keempat, hangatkan ASI pera dengan menaruh wadahnya dalam baki berisi air hangat. Yang kelima, berikan ASI cair dalam 2 jam. Adapun tanda-tanda bayi cukup ASI, yang pertama yaitu berat badannya bertambah, buang air kecil secara teratur, dan terlihat tenang dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu tips sukses ASI eksklusif. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan minum cairan yang cukup banyak, bisa air putih, jus buah, susu rendah lemak, dan usahakan banyak sayur hijau dan kacang-kacangan. Ibu harus cukup istirahat dan jangan stres karena stres bikin ASI kering. Kalau bayi tampak kurang puas, maka pompa ASI dan masukkan ke botol untuk diberikan ke bayi. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu rasa percaya diri bahwa kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk bayi kita, yaitu ASI. Itulah tadi edukasi tentang pemberian ASI eksklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.